Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah lagi, sejarah Indonesia kelas 11, ini KD 3.6 ya. Itu menganalisis peristiwa dan tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Nah, di sini saya bagi beberapa bagian. Ini bagian yang pertama, yaitu kekalahan Jepang hingga nanti peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kita mulai dari Jepang di akhir Perang Dunia II ya. Jadi Jepang, kita tahu bahwa Jepang itu ikut atau jadi peserta Perang Dunia II. Jepang bersama Italia dan Jerman melawan blok sekutu, yaitu ada Jerman, kemudian Italia, Inggris ya, kemudian ada Rusia. Di akhir Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan beruntun, terutama setelah dua kotanya dibom atom. Yang pertama adalah Hiroshima, di tanggal 6 Agustus 1945, dibom atom, dan nama bomnya cukup unik, yaitu Little Boy. Kemudian karena peristiwa pengeboman ini, tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional dipanggil oleh Jenderal Jepang, yaitu Jenderal Terauchi ke Dalat Vietnam. Ada tiga tokoh yang dipanggil, yaitu Soekarno, kemudian Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat, beliau sebagai kepala BPUPKI. Kemudian muncul bom atom lagi di tanggal 9 Agustus di Nagasaki. Nama bomnya adalah Fatman. Nah, ini dua bom ini yang kemudian sering dijadikan sebab ya, sering disebutkan sebagai sebab kekalahan Jepang atau munculnya pernyataan Jepang menyerah. Tapi di artikel lain disebutkan bahwa Jepang menyerah di Perang Dunia II karena Rusia juga sudah mulai mendekati wilayah Jepang dan sewaktu-waktu bisa saja menghancurkan Jepang. Nah, kemudian setelah ada dua bom ini, Jepang akhirnya benar-benar menyerah ketika ada penandatanganan, biasanya dikenal sebagai perjanjian Missouri ya, karena dilaksanakan di atas kapal Missouri. Ini tanggal 2 September 45. Dan kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus ini didengar langsung oleh Sultan Syahrir melalui radio. Dan Sultan Syahrir ini adalah tokoh pemuda yang akhirnya nanti pasca mendengar kekalahan Jepang, dia langsung menghubungi Muhammad Hatta dan juga Insinyur Soekarno menyampaikan berita tersebut. Tapi sebenarnya Soekarno dan Hatta masih ragu dengan berita tersebut karena Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat dan bertemu dengan Terauchi. Terauchi tidak menyampaikan apa-apa tentang kekalahan Jepang, dan juga Soekarno dan Hatta masih berpegangan pada apa yang disampaikan Terauchi bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Dan dipercaya beberapa artikel bahwa kemerdekaan itu akan dilaksanakan setelah tanggal 18, kemungkinan tanggal 24 Agustus. Soekarno-Hatta menolak karena posisinya sebagai ketua PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus dan harus dibicarakan dulu dengan tokoh-tokoh PPKI lainnya dalam proklamasi kemerdekaan ini. Karena kecewa dengan jawaban Soekarno-Hatta, akhirnya Sultan Syahrir mengumpulkan para pemuda, melakukan rapat pemuda pertama ya. Ini pukul 20.30 waktu Jepang atau 20 waktu Indonesia Barat di ruang laboratorium bakteriologi Jalan Pegasan Timur. Rapat pemuda ini dipimpin oleh Khairul Saleh. Dan ini pesertanya ada Johor Nur, Kusnandar, Subadio, Margono, Wigana, Amsyah, Sultan Syahrir, dan Darwis. Nah, ini ada beberapa yang saya bawakan fotonya ya atau gambarnya karena sering muncul juga di soal-soal. Ini Khairul Saleh, Wigana, dan Sultan Syahrir. Hasil rapat pemuda pertama ini yang pertama adalah sepakat untuk kemerdekaan itu adalah haknya Indonesia sendiri, bukan dari Jepang ya. Jadi harus lepas dari Jepang. Kemudian yang kedua adalah mendesak golongan tua segera proklamasi kemerdekaan dan menunjuk Wigana dan Darwis menuju kediaman Soekarno-Hatta menyampaikan hasil rapat ini dan dengan catatan kemerdekaan tidak diproklamasikan melalui PPKI. Kenapa tidak melalui PPKI? Karena PPKI anggapannya pemuda adalah bentukan Jepang. Jadi pemuda tidak mau kalau proklamasi ini pemberian dari Jepang.
Dan yang terakhir hasilnya adalah membagi tugas pada para mahasiswa, pada rakyat, pelajar di Jakarta untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Hasil rapat itu kemudian disampaikan Wikana dan Darwis ke Soekarno pukul 22 ya. Disertai dengan ancaman bahwa kalau tidak segera proklamasi akan terjadi pertumpahan darah. Tapi Soekarno dan Hatta tetap enggan untuk menuruti apa yang disampaikan Wikana dan Darwis karena mereka berdua sebagai tokoh PPKI, dan ini jawaban Soekarno. Ini leher saya, seret saya ke pojok, sudahi nyawa saya malam ini juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Nah, ini yang disampaikan Soekarno dan ditambahkan oleh Hatta. Hatta bahkan menantang para pemuda untuk memproklamasikan sendiri bila sanggup. Nah, karena dua jawaban dari tokoh ini, kemudian Wikana dan Darwis pulang dengan kecewa lagi, menyampaikan kepada para pemuda, dan ini sudah masuk tanggal 16 Agustus pukul 12 malam ya. Akhirnya karena jawaban Soekarno dan Hatta, pemuda rapat lagi di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71, dan hasil rapatnya adalah untuk menculik atau mengamankan Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang dikira aman untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Takutnya Jepang akan mempengaruhi Soekarno-Hatta untuk mengundur proklamasi. Akhirnya dipilihlah suatu tempat di Rengas Dengklok ya, Karawang, dan dilakukan pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus. Soekarni dan Yusuf Punto menjemput Hatta, dan Khairul Saleh dan Dr. Muwardi menjemput Soekarno beserta keluarganya dibawa ke tempat Rengas Dengklok. Kenapa Rengas Dengklok? Karena dianggap aman di sana, tempatnya terpencil, dan para tokoh pemuda dan peta bisa tahu kalau ada pergerakan Jepang baik dari Jakarta, Bandung maupun dari Jawa Tengah. Dan di Rengas Dengklok sendiri awalnya Soekarno dan Hatta beserta keluarga mau ditempatkan di markas peta, tapi karena dianggap kurang aman, kemudian dipindahkan ke rumah seorang warga ya, seorang petani dan pedagang, yaitu Jiao Kisong. Kenapa dipilih rumah ini? Karena dianggap aman, banyak pohon-pohon di depan rumah sehingga tidak terlalu terbuka ya dari depan, aman bagi keluarga Soekarno dan Hatta. Nah, ini gambar-gambar di Rengas Dengklok ya, ini foto ketika para pemuda di sana pun masih mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan ini gambaran suasana rumah dari Jiao Kisong. Nah, demikian untuk bagian pertama ini. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian yang kedua, yaitu dari peristiwa Rengas Dengklok sampai ke proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.